Shalom Elohim, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Kesaksian Iman. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang Muslim Aceh yang bernama Bapak Dedi Saputra. Beliau adalah seorang yang sangat ketat dalam agamanya di masa yang lalu. Beliau sangat taat, sangat beribadah. Namun pada suatu ketika beliau dengan tidak sengaja menonton film The Passion of the Christ, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada satu kalimat di dalam film tersebut ketika Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai." Dua kata itu membuat Pak Dedi Saputra mengalami suatu kebingungan, kegalauan, dan akhirnya penasaran apa arti dua kata saat Yesus sedang meregang nyawanya. Dari peristiwa itu, akhirnya Pak Dedi Saputra ingin mendalami, ingin mengenal lebih dalam tentang kekristenan. Dan sayangnya, beliau beberapa kali tidak mendapatkan kepuasan atas keterangan, atas penjelasan dari anak-anak Tuhan, dari orang-orang Kristen. Namun akhirnya kepuasannya didapatkan dari sebuah artikel. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana peristiwanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Dedi Saputra, saya berasal dari Aceh dan saya bukan sekedar besar di Aceh tapi juga lahir dari orang tua yang dua-duanya keturunan dari Aceh. Masa kecil saya seperti layaknya seorang dari Aceh, kami dibesarkan di pesantren, dari kelas 3 SD sudah dimasukkan ke pesantren sampai dengan saya SMA, dan saya sendiri tidak pernah menyangka kalau saya akan bertemu Yesus seperti hari ini. Dan saya percaya itu semua tidak ada yang kebetulan selain daripada semangat saudara untuk terus mendoakan suku-suku yang di Aceh sehingga Allah bisa pakai apa saja untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di Aceh. Seperti yang saya alami sendiri. Awal mula ketika saya mengenal Yesus, saya tidak punya keinginan juga untuk mengenal Yesus sebenarnya. Ketika satu malam, ketika saya sudah baru dengan teman-teman saya baru pulang dari pantai, duduk nongkrong-nongkrong biasa anak muda, kenakalan anak muda pada waktu itu. Saat itu saya masih kelas 3 SMP. Lebih tepatnya waktu itu saya sekolah di madrasah atau MTSN. Pada satu malam, tengah malam, saya menyalakan TV dan ketika saya menyalakan TV, saya menonton film The Passion of Christ. Itu film tentunya berbicara mengenai penyaliban Yesus dan sebenarnya itu film haram untuk ditonton karena itu sudah tidak sesuai lagi dengan akidah Islam saya. Tetapi pada malam itu entah kenapa ketika saya hidupkan TV yang saya nonton langsung film The Passion of Christ dan langsung pada malam itu yang saya tonton sudah di bagian akhir. Di bagian akhir itu Yesus hanya berkata sudah selesai. Yesus hanya berkata sudah selesai dan filmnya ending dan akhirnya keluar itu siapa castingnya, siapa pemain-pemainnya, udah gitu doang yang saya tonton. Dan saya nggak pernah nonton lagi film itu sampai ketika saya sudah keluar dari Aceh. Namun ketika saya bingung, Yesus ini adapun Isa Al-Masih, dia seorang nabi, biasanya kami sebut di Islam dia nabi yang miskin tapi kaya secara pengikut. Dia punya pengikut luar biasa banyak di dalam pelayanannya. Tetapi ketika dia disalibkan, kenapa dia cuma berkata sudah selesai? Jadi kata sudah selesai itu terus terngiang-ngiang di telinga saya sepanjang malam itu. Tapi pada waktu itu 2010 internet di Aceh nggak sebagus sekarang. Jadi mau bagaimanapun saya ingin tahu tapi keterbatasan untuk mencari tahu. Sampai pada akhirnya saya coba ke warnet, biasanya kalau dulu di warnet itu ada paket malam, itu lebih murah untuk mainnya. Saya coba ke warnet, saya coba searching di internet tentang apa maksud Yesus berkata sudah selesai. Tapi pada waktu itu artikel mengenai kekristenan tidak sebagus sekarang dan tidak sebanyak sekarang dan tidak selengkap sekarang. Pada waktu itu saya mengalami kesulitan yang luar biasa untuk mencari kata sudah selesai. Karena saya tidak menemukan kata sudah selesai ketika saya mencari. Tapi di sisi lain kata itu terus terngiang-ngiang di telinga saya dan membuat saya seperti orang
penasaran sekali, kenapa Yesus hanya berkata sudah selesai? Kenapa Yesus nggak ngomong, balas saja dendamku ini, atau perlakukan mereka tidak memperlakukan aku dengan adil, balas mereka. Jadi hal-hal seperti itu yang saya inginkan, tapi Yesusnya malah berkata sudah selesai, dan saya terus berpikir kenapa Yesus berkata sudah selesai, dan beberapa hari pencarian, bahkan ketika saya pulang sekolah juga terkadang saya, masih singgah ke warnet hanya untuk sekedar searching mengenai maksud Yesus berkata sudah selesai, atau kenapa Yesus berkata sudah selesai. Itu sering sekali saya, ketik di internet, tapi tidak ada satupun jawaban yang memuaskan di hati saya. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke Facebook. Di Facebook ada beberapa forum komunitas Kristen dan saya coba, bertanya ke mereka. Saya selalu bertanya seperti ini, "Perkenalkan, nama saya Didi Saputra, saya dari Aceh, dan saya mau tahu kenapa Yesus berkata sudah selesai." Sampai berminggu-minggu lamanya, jangankan ditanggapin, dikasih like pun nggak ada. Tapi pada waktu itu saya juga berpikir, ya mungkin karena mereka berpikir saya dari Aceh, sehingga mereka mungkin merasa kalau saya bertanya pun hanya bertanya untuk mengolok-olok mereka atau ingin, mengatai mereka. Saya maklumi pada waktu itu. Tetapi di sisi lain, jiwa saya seperti sangat penasaran gitu, kenapa Yesus berkata sudah selesai? Iya, hingga pada akhirnya sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, di komunitas Kristen itu sudah mulai ada yang menanggapi komentar saya. Mereka menjawab seperti ini, "Maksud Yesus berkata sudah selesai, Yesus sudah selesai, disalibkan, sekarang dia bersama dengan Bapa di sorga. Yesus sudah begini, Yesus sudah begitu." Di satu sisi orang-orang Kristen yang ada di Facebook mereka menjawab, tapi di sisi lain, saya tidak terpuaskan dengan apa yang mereka berikan jawaban. Dan itu berjalan begitu lama, 2010 sampai 2011 saya mencari jawaban dan tidak ada satupun jawaban yang membuat saya terpuaskan. Tetapi pada waktu itu, kalau saudara ingat, di Global TV biasanya ada Pak Philip Mantaufa khotbah. Dan di RCTI saya lupa namanya, ada satu pastor orang bule, beliau juga John biasanya Hartman, pagi di RCTI. almarhum John Hartman. Ya, beliau sudah almarhum ya. Beliau juga sering, khotbah di RCTI. Jadi saya, berpikir begini, "Tuhan, saya ingin tahu kenapa Isa Al-Masih ataupun Yesus Kristus berkata sudah selesai." Dan saya nggak pernah menemukan jawaban. Tolong Tuhan, tolong saya akan nonton 2 acara ini, dan mohon supaya saya mendapatkan jawaban, supaya saya terpuaskan. 2011 dan setiap hari Minggu pagi saya coba sempatkan diri nonton Pak Philip Mantaufa, nonton, Pak John Hartman yang rambutnya agak pirang-pirang gitu. Saya nonton dan saya tidak temukan jawaban kenapa Yesus berkata sudah selesai. Dan di sisi lain saya merasa, aduh ini kok sampai begini saya tidak pernah penasaran luar biasa begini, tapi kok kali ini saya penasarannya luar biasa, cuman untuk cari tahu sesuatu yang seharusnya ngapain juga dicari tahu, itu kan Yesus Tuhannya orang kafir pada waktu itu yang saya pikirkan, ya kenapa saya harus cari tahu gitu. Hingga pada akhirnya itu 2011 berjalan ke 2012 dan saya masih coba terus untuk ke warnet untuk mencari tahu, mana tahu, artikelnya sudah ada update terbaru gitu. 2012 pun saya belum menemukan jawaban yang spesifik gitu, jawaban yang membuat saya terpuaskan. Sampai, akhirnya saya coba juga ajak beberapa teman yang di komunitas Facebook, saya coba mereka ajak bertanya-tanya lagi, bertanya-tanya kembali, tapi mereka juga memberikan saya jawaban yang membuat saya tidak terpuaskan. Sampai pada 2012 menjelang akhir, 2013 awal, 2012 gitu, saya lupa kapan tepatnya, tapi pada waktu itu saya menemukan satu artikel yang menyatakan seperti ini, maksud Yesus berkata sudah selesai, Yesus sudah menyelesaikan hutang dosa manusia. Di situ saya bukannya terpuaskan, malah terbeban lagi dengan yang ditulis di artikel itu. Sejak kapan manusia punya hutang dosa? Karena di ajaran saya tidak diajarkan dan tidak ada konsep hutang dosa, kecuali dosa kutukan gitu. Jadi di situ saya mulai berpikir lagi, ini saya punya tujuan baik untuk cari tahu, tapi setelah saya tahu, saya malah dapat beban lagi. Pertama, kata sudah selesai, maksudnya apa, sekarang malah larinya ke hutang dosa.
saya coba teruskan baca internet sambil baca artikel itu saya sambil berbicara dengan diri saya sendiri. Ini kok begini gitu. Saya lanjutkan baca, maksud Yesus berkata sudah selesai, Yesus sudah menyelesaikan hutang dosa manusia dan Yesus Yesus sudah menyelesaikan Yesus telah menyelesaikan hutang dosa umat manusia dan semua dosa umat manusia dengan cara menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi dalam kehidupannya. Jadi kelihatan simpel tapi sebenarnya pada waktu itu membuat jiwa saya memberontak gitu. Kalau saya terima Dia sebagai Tuhan, berarti saya menduakan Allah saya pada waktu itu. Dan pada akhirnya terjadi kebimbangan di diri saya sendiri dan saya terus berdoa, "Tuhan, kalaupun ini benar tolong bimbing saya, tapi kalau ini salah, tolong tidak lagi membuat saya penasaran untuk mencari tahu sesuatu yang akan mencelakai diri saya untuk kedepannya, terutama setelah saya mati." Tapi di sisi lain saya berpikir begini, kalau saya punya hutang dosa dengan Allah, otomatis yang menyelesaikannya harus menggunakan cara Allah, tidak bisa menggunakan cara saya atau cara manusia sendiri gitu. Dan pada waktu itu analogi yang saya gunakan, kalau saya berhutang dengan bank mandiri, saya tidak bisa menggunakan aturan dari BCA atau dari bank-bank lain gitu, karena setiap bank pasti punya peraturannya masing-masing. Demikian juga halnya dengan Allah gitu. Kalau ini urusannya dengan Allah, ya saya harus mau bagaimanapun saya harus mengikuti caranya Allah gitu. Sampai pada akhirnya 2013 saya memutuskan, ya udah deh saya terima, Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi dalam kehidupan saya, tapi saya juga mau hutang dosa saya diselesaikan. Dan di artikel itu dikatakan, supaya menjadi, murid Kristus harus dibaptis. Karena yang saya baca hanya demikian, jadi pada waktu itu saya buru-buru sekali ingin dibaptis supaya dosa saya bisa diselesaikan dengan cara Tuhan Yesus. Dan saya masuk lagi ke forum komunitas Kristen, saya perkenalkan diri seperti biasa. Perkenalkan, nama saya Deddy Saputra, saya dari Aceh, dan saya ingin dibaptis supaya hutang dosa saya selesai. Dan seperti biasa di komunitas Kristen, mereka merasa seperti saya ingin mengolok-olok mereka dan saya diabaikan. Beberapa waktu diabaikan, akhirnya saya putus asa dan saya mencoba mencari nomor-nomor. Biasanya kalau di acaranya Pak Philip Mantova atau di acaranya Pak John Hartman itu, biasanya ada di layar bawah itu ada tulisan layanan untuk doa gitu. Saya coba menelpon mereka dan mereka berkata, "Mohon maaf Pak, untuk sekarang ini kami belum ada pelayanan ke Aceh." Di satu sisi saya sudah sangat semangat untuk dibaptis, tapi di sisi lain tidak ada satu orang pun yang mencoba mendukung saya supaya saya bisa dibaptis gitu. Tapi di sisi lain saya juga berpikir, mungkin karena saya dari Aceh dan saya selalu berkata kalau saya dari Aceh, mungkin mereka juga merasa curiga dan mereka ragu-ragu juga gitu. Dan saya berdoa, "Tuhan tolong sebelum saya mati hutang dosa saya harus diselesaikan. Supaya ketika saya mati saya tidak punya beban apapun lagi." Saya berdoa tiap malam saya berdoa dan masuk ketika 2013 masuk ke bulan puasanya saya berdoa dan saya kembali lagi mengetik di Facebook di forum komunitas Kristen saya berkata seperti ini, "Shalom, perkenalkan nama saya Deddy Saputra, saya dari Aceh dan saya ingin dibaptis supaya hutang dosa saya selesai." Dan puji Tuhannya, tengah malamnya ada satu orang anak yang sampai sekarang masih berteman dengan saya, dia membalas pesan saya di Facebook. Dia berkata seperti ini, "Bang, kalau Abang mau dibaptis, Abang datang aja ke Medan, ke salah satu tempat di Medan, ini nomor HP Pak Pendeta saya, ini nama gerejanya, ini nama pendetanya, dan ini alamatnya Bang." Semuanya lengkap sekali dia berikan. Dan pada waktu itu saya berpikir, ini ingin menjebak saya atau memang ini, Allah yang sedang mendorong saya supaya saya, bisa cepat menyelesaikan kerinduan saya. Saya berdoa dan ketika malam puasa, biasanya kalau di Aceh itu malam puasa, satu malam itu ketika sholat tarawih dibacakan 1 juz Al-Quran gitu, di dalam sholat tarawihnya. Jadi saya menemani ustadz saya untuk mendampingi ustadz saya menjadi imam gitu, sholat tarawih dan menyimak, bacaan ustadz saya supaya kalau ada yang salah saya bisa, luruskan gitu. Dan puji Tuhan setiap kali selesai sholat tarawih karena saya menemani ustadz saya dapat, sedikit persembahan kasih kalau orang Kristen bilang. Uang itu terus saya kumpulkan sampai saya merasa uangnya sudah cukup dan malam puasa sudah menjelang akhir,
saya kumpulkan uang sudah lumayan lumayan, cukup pada waktu itu, akhirnya saya putuskan, saya berdoa, "Tuhan, saya belum pernah ke kota Medan, saya belum pernah ke kota Medan seumur hidup saya dan saya belum mengerti Medan itu bagaimana. Tolong saya Tuhan, sertai saya dan lindungi saya Tuhan, supaya saya bisa benar-benar dibaptis ketika saya sampai ke Medan." Dan puji Tuhan, malamnya itu tengah malam saya berhentikan bus, saya naik bus dari depan rumah saya cuma berkata ke orang tua, "Ma, kalau saya ada kegiatan di tempat teman-teman saya mungkin tidak pulang ke rumah untuk beberapa hari, supaya orang tua saya nggak khawatir." Tapi sebenarnya saya berbohong pada waktu itu, saya berbohong karena saya mau ke Medan. Kalau saya bilang saya mau ke Medan pasti akan panjang sekali, nasihat dari orang tua. Saya cuma bilang, "Ma, saya ada kegiatan di rumah teman saya, tolong jangan cari saya, beberapa hari saya nggak akan pulang." Akhirnya saya memutuskan untuk ke Medan dan puji Tuhan paginya sampai ke Medan dengan selamat dan saya buta sekali mengenai kota Medan dan saya nggak mengerti arah tujuan mau ngapain juga di Medan. Sampai pada akhirnya ketika saya sampai ke Medan, saya tanya ke beberapa orang yang ada di dekat, terminal bus di situ, saya tanyakan, "Ini jalan alamat ke Belawan, bisa naik apa ya saya ke sana? Ada nggak, bus atau angkot ke sana?" Dan semua orang berkata, "Tidak ada, kamu harus naik beca." Dan meskipun saya merasa seperti dibohongi, karena dari rumah saya ke Medan itu menghabiskan biaya 100.000, tapi dari terminal di Medan ke daerah Belawan, saya diminta, 70.000 oleh, sopir beca. Saya merasa dibohongi, tapi di sisi lain saya juga berpikir saya sudah sampai sejauh ini dan saya harus menyelesaikan kerinduan saya. Akhirnya saya berkata, "Oke Pak, biayanya 70.000 dan tolong antarkan saya ke alamat ini." Dan puji Tuhan, saya sampai ke rumah Pak Pendeta itu pagi, menjelang siang dan Pak Pendeta itu seperti kaget, karena meskipun saya punya nomor HP-nya, saya tahu namanya karena udah diberitahukan oleh salah satu jemaatnya yang saya bilang tadi anak kecil. Tapi di sisi lain kesalahan terbesar saya tidak kasih tahu kalau saya akan datang ke Medan dan saya mau ngapain gitu di Medan, saya nggak kasih tahu. Tiba-tiba udah nongol aja di depan pintu Pak Pendeta itu. Ketika saya datang, Pak Pendeta itu dengan istrinya baru pulang dari pasar, baru selesai berbelanja dan saya lagi turun turun dari beca. Saya langsung sapa, "Pak Pendeta, kenalkan nama saya Deddy Saputra, saya dari Aceh, saya kenal Pak Pendeta dari Facebook, dikenalkan oleh jemaat Bapak dan saya ingin belajar, dengan Bapak, saya ingin dibaptis." Pak Pendeta itu, di satu sisi mukanya seperti senang, tapi di sisi lain juga seperti orang bingung gitu, kenapa ada tamu tapi nggak ada ngomong apa-apa gitu. Sampai pada akhirnya, ya saya disuruh masuk seperti biasa, disuruh sarapan, disuruh makan, dan Pak Pendeta bilang, "Ini kamar kosong, kamu silahkan istirahat di sini." Saya sudah bilang dari awal kalau saya datang saya mau belajar dan saya mau dibaptis, tapi saya lihat Pak Pendeta itu di satu sisi mukanya senang, tapi di sisi lain mukanya seperti bingung gitu. Mau ngusir saya tapi udah terlanjur datang, tapi nggak diusir juga. Pada muka saya juga masih muka layaknya orang Aceh, dan juga berpakaian juga layaknya orang-orang Islam dan dengan nuansa bulan puasa juga pada waktu itu. Sampai pada akhirnya, ya hidup kami seperti biasa gitu di rumah Pak Pendeta itu, dan saya melihat Pak Pendeta ini seperti ragu juga untuk mengajari saya. Hari pertama, kedua, dan ketiga, dan di hari ketiga saya berkata seperti ini, "Pak Pendeta, saya datang ke sini untuk dibaptis, supaya saya bisa diselesaikan hutang dosa saya." Dan Pak Pendeta itu berkata gini, "Kalau kamu mau dibaptis, kamu harus belajar dulu, kamu harus ikutin ini dulu, ikutin itu dulu." Terus saya bilang ke Pak Pendetanya begini, "Kalau harus belajar dulu kan sekarang saya udah beberapa hari di sini, kenapa Pak Pendeta nggak ajarin saya?" "Oh gini aja deh, nanti saya ajarin saya berikan Alkitab, ini Alkitabnya kamu baca aja." Jadi puji Tuhan saya diberikan satu Alkitab, saya baca Alkitab dan ketika pertama sekali saya baca Alkitab pada waktu itu, ayat yang pertama sekali saya temukan, Filipi 1:21, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Itu ayat pertama yang saya dapatkan ketika saya baca Alkitab. Masuk ke hari keempat dan hari kelima seperti biasa, Pak Pendeta tidak mengajari saya dan ya udah akhirnya saya bilang, Pak Pendeta itu, mendatangi saya dan berkata seperti ini, "Dedi, mungkin kamu sudah waktunya harus pulang ke Aceh supaya nanti orang tua kamu tidak mencari-cari kamu." Dan saya berkata ke Pak Pendeta itu seperti ini,
"Pak, kalau Bapak nggak baptis saya, udah saya nggak pulang aja, Pak. Karena tujuan saya datang ke sini saya maunya dibaptis, Pak." Karena akhirnya berbicara seperti itu, Pak Pendeta itu juga udah nggak bisa lagi, mencari celah untuk berbicara, akhirnya puji Tuhannya sore saya dibaptis dan malamnya saya pulang ke Aceh. Dan ketika saya pulang ke Aceh, saya bawa pulang satu Alkitab. Saya bawa pulang satu Alkitab, saya pikir ini untuk pertumbuhan iman saya di Aceh. Karena pada waktu itu 2010 ketika awal sekali saya mengenal Yesus, untuk download Alkitab di internet itu masih susah. Dan Alkitabnya itu masih berpisah-pisah antara satu pasal ke pasal lain. Jadi sulit untuk saya, membaca gitu. Dan saya juga nggak tahu menyusunnya bagaimana. Akhirnya ya udah, puji Tuhan saya bersyukur karena punya satu Alkitab, saya bawa pulang ke Aceh dan sampainya di Aceh, setiap hari saya baca-baca Alkitab untuk, pendalaman pengetahuan saya tentang, Yesus. Dan yang saya ingat Pak Pendeta itu cuma berkata gini, "Kalau kamu mau kenal Yesus, coba kamu bacanya Lukas saja karena itu tulisannya lebih ringan dan lebih mudah untuk dimengerti." Ya udah saya baca Lukas sampai habis dan akhirnya berjalan juga ke beberapa kitab lainnya seperti, Kisah Para Rasul dan kitab, lainnya juga. Dan puji Tuhan, bulan pertama saya di Aceh, berjalan semua dengan lancar, bulan kedua sampai bulan ketiga. Ketika bulan ketiga berjalan, di satu hari, hari Jumat, saya nggak tahu kenapa kejadiannya begitu cepat gitu. Tiba-tiba hari Jumat itu harusnya orang sholat Jumat ke masjid, tiba-tiba udah ramai aja di depan rumah saya. Dan ketika waktu itu saya juga lagi santai-santai, saya pikir rumah saya dekat dari masjid, ya udah jangan buru-buru aja, santai-santai dulu sambil, nonton. Saya santai-santai sambil nonton dan tapi pakaiannya udah siap. Tiba-tiba abang sepupu saya 2 orang masuk ke rumah saya tanpa ketuk pintu, mereka langsung buka pintu dengan sangat keras dan mereka langsung ke kamar saya. Itu kejadian lebih kurang, jam 12 lewat sedikit menjelang jam 1 siang hari Jumat. Abang sepupu saya 2 orang langsung masuk ke kamar saya, mereka acak-acakin semuanya kamar saya, lemari saya, semuanya mereka acak-acakin dan saya merasa ketakutan pada waktu itu, karena saya tidak pernah melakukan kesalahan, tapi saya diperlakukan seperti orang yang melakukan kesalahan yang sangat besar. Dan itu pertama kali dalam kehidupan saya diperlakukan dengan cara seperti itu. Saya merasa ini bukan lagi kekeluargaan ya, karena biasanya abang-abang saya juga sangat menghormati saya gitu. Akhirnya saya berdoa, "Tuhan kenapa bisa seperti ini?" Dan ketika saya berdoa, hati saya seperti berkata, "Kamu sudah ketahuan masuk Kristen." Hati saya seperti berkata seperti itu dan saya berkata gini, "Tuhan, kalaupun saya sudah ketahuan masuk Kristen, tolong izinkan saya untuk selamat dan saya ingin berbuah Tuhan." Puji Tuhannya, ketika saya berkata seperti itu, semangat saya seperti kembali lagi ketika saya ketakutan tadinya, sekarang semangat saya kembali lagi dan saya langsung masuk ke kamar juga, saya ganti baju koko saya ganti, kain sarung, semuanya saya ganti, pakai baju kaos biasa, pakai celana levis biasa. Akhirnya HP saya yang sudah diambil sama abang sepupu saya coba rampas. Saya rampas HP itu karena saya takut di HP itu ada beberapa nomor pendeta dan juga penginjil di Aceh. Saya ambil nomor HP itu, HP itu dan saya berdoa, "Tuhan tolong jaga saya, sertai saya dan saya harus pergi dan saya harus berbuah." Saya mendengar banyak sekali suara orang di halaman rumah saya, ramai sekali suara orang di halaman rumah saya. Dan benar saya ketika saya buka gorden, coba saya intip, itu di depan rumah udah bukan lagi 10, 20 orang, udah ramai sekali. Tapi saya berkata, "Tuhan tolong sertai saya, tolong jaga saya dan saya harus berbuah, saya harus berbuah." Itu, kata-kata terus saya ucapkan dalam hati saya. Akhirnya saya buka pintu, saya tutup mata dan saya berlari. Ketika saya berlari, mereka seperti tidak sadar kalau saya sudah berlari dan jarak kira-kira sudah 100 meter, mereka baru, tersadar, mereka baru berkata, "Itu si Putra udah keluar, kebun-kebun, hewan sudah mulai keluar kata-kata jorok semuanya udah mulai keluar," dan mereka terus berteriak, "Tangkap dia! Dia mempermalukan bangsa Aceh, dia mempermalukan keluarga. Tangkap dia, bunuh dia." Saya mencoba untuk terus berlari, saya coba terus untuk berlari dan di depan rumah saya itu, ada beberapa rumah tetangga lagi, saya coba lompat pagar pertama, puji Tuhan saya selamat. Pagar pertama puji Tuhan saya selamat, saya lompat lagi pagar kedua dan di situ dada saya nyangkut, nyangkut di pagar, baju robek juga dari dada, robek sampai ke bawah dan dada saya terantuk dengan, beton, pagar.
Tapi puji Tuhannya saya tidak merasa kesakitan sedikit pun pada waktu itu. Saya coba untuk terus berlari dan mereka di belakang sudah ramai sekali mengejar dan saya terus berlari. Saya berlari masuk ke hutan dan juga ke sawah, akhirnya saya udah itu dari menjelang jam 1 siang sampai jam 3 sore dan begitu sampai jam 3 sore, jam 4 sore saya mulai rasa udah capek sekali. Capek luar biasa karena siang belum makan dan selama pelarian juga nggak pernah minum apapun dan akhirnya saya berhenti di bawah pohon pinang di hutan lalang, saya berdoa. Sambil bersujud saya berdoa, "Tuhan, tolong selamatkan saya, tolong, izinkan saya berbuah Tuhan. Supaya ketika saya kembali kepadamu nanti ada buah tangan yang saya bawa Tuhan." Karena saya juga malu karena beberapa kali ketika saya baca Alkitab, Yesus itu menganggap kita anak. Bukan hanya sebagai, teman, keluarga, tapi dia juga menganggap kita sebagai anak dan keluarganya. Dan saya selalu berkata, bagaimana bisa seorang anak menjumpai bapaknya di surga, tapi tidak membawa buah tangan. Dan buah tangan yang bisa saya bawa itu hanyalah jiwa-jiwa yang bisa saya perkenalkan, keselamatan. Itu yang terus saya katakan dalam doa saya bersujud dan sambil saya bersujud, saya mulai melihat beberapa orang melewati saya, berjalan di depan saya. Sambil mereka berjalan, mereka juga terus berteriak, menyoraki nama saya, "Putra kafir, putra ini," semua yang mereka katakan. Jadi dalam berdoa saya juga melihat mereka itu, saya melihat mereka bawa sabit biasanya untuk orang Arab itu, mereka bawa barang bengkok, bawa, cangkul, mereka lempar batu, mereka juga melempar kelapa yang kopong itu yang biasa di hutan ada digigit tupai. Mereka lempar itu semuanya dan puji Tuhan, sebanyak apapun mereka melemparnya, tidak ada satupun yang mengenai saya. Jadi di situ saya mulai sadar gitu, ini penyertaan Tuhan benar-benar saya rasakan dalam kehidupan saya. Penyertaan pertama ketika saya berlari, tidak ada satu tangan pun yang menjamah saya. Dan sekarang penyertaan kedua, begitu banyak batu yang mereka lemparkan, begitu banyak kelapa yang mereka lemparkan, dan mereka juga bawa parang, tapi jiwa saya sampai hari ini masih diselamatkan dan badan saya tidak sedikit pun mengalami lecet. Jadi itu saya rasakan, benar-benar saya rasakan. Dan sampai sudah jam 4 sore, akhirnya sudah nggak tahu lagi mau ngapain, saya WA satu orang penginjil di Aceh, saya berkata seperti ini, "Shalom Pak, Pak tolong kalau besok tidak ada kabar dari saya, Bapak cari tahu keberadaan saya di kampung saya." Saya kirim pesannya, dan puji Tuhan Bapak itu balas dengan, cepat membalas pesan saya dan Bapak itu berkata, "Bang Dedi, kamu kenapa Bang?" Saya berkata, "Pak, sekarang ini saya sudah ketahuan masuk Kristen dan ramai sekali orang yang mengejar saya, bukan lagi sekampung ini Pak." Bapak itu berkata, "Doakan Bang, doakan, apa rencana Allah sekarang untuk kamu?" Dan saya berkata, saya berdoa supaya Tuhan selamatkan saya dan saya bisa menghasilkan buah Pak. Tapi bagaimana dengan Bapak sekarang? Bapak bisa nggak tolongin saya? Bapak itu berkata, "Mohon maaf Bang Dedi, kami bukan tidak bisa menolong kamu. Jarak dari rumah kami ke tempat kamu itu 2 jam lebih, hampir 3 jam Bang. Itu pun kalau naik motor. Itu naik motor pun sudah sangat lama Bang. Kalau kami naik bus itu bisa lebih lama lagi. Tapi kita doakan supaya ada orang di dekat kamu yang bisa menyelamatkan kamu." Puji Tuhannya jam 5 sore saya mendapatkan kabar ada satu penginjil yang tinggal di dekat, tempat saya lebih kurang jaraknya itu 1,5 jam. Akhirnya bapak itu yang mendatangi saya. Tapi untuk mendatangi saya pun masih sulit sekali karena saya masih berada di tengah hutan. Saya masih terus berdoa dalam kelelahan saya karena pada waktu itu tangan, kaki, semuanya udah bergetar. Bergetar semuanya dan saya udah ketakutan ketakutan luar biasa dan, rasa lapar yang luar biasa saya alami. Tapi di sisi lain saya masih berdoa supaya Tuhan selamatkan saya dan puji Tuhan, masuk ke maghrib, saya mendengar, orang-orang berkata seperti ini, "Kalau dia tidak keluar dari hutan ini, sekalian aja kita bakar hutan ini biar dia sekalian terbakar, biar tidak dipermalukan nama Aceh dari dia." Saya dengar dengan jelas mereka menyorakkan kata-kata seperti itu. Tapi anehnya ketika maghrib datang, mereka satu persatu datang ke musola untuk sholat maghrib. Akhirnya hutan itu mulai sepi dan saya mulai, merayap, sedikit-sedikit, saya mulai merayap sedikit-sedikit untuk, bisa keluar dari hutan itu. Akhirnya saya masuk lagi ke persawahan dan mungkin teman-teman di era PD tahu, terkhusus PD Jaya, di belakang kantor bupati itu ada banyak sekali persawahan dan mau ke kantor bupati itu ada yang namanya jembatan layang ataupun flyover, di bawah itu ada gorong-gorong. Saya masuk ke dalam gorong-gorong itu dan di dalam gorong-gorong itu saya berdoa, "Tuhan, sekarang saya sudah di sini, sudah dekat dengan jalan raya,
tolong pertemukan saya dengan orang yang akan menjemput saya supaya saya bisa pergi dari Aceh dan saya bisa menghasilkan buah untuk Engkau Tuhan. Masih terus berdoa dan puji Tuhan udah malam, akhirnya menjelang jam 8 lewat gitu malam, saya bertemu dengan salah satu penginjilan dari Aceh itu dan puji Tuhan saya bisa diselamatkan dan saya dibawa lari ke daerah kota Pidi-nya. Saya berada di Pidi Jaya, akhirnya saya dibawa lari ke daerah Pidi. Dari Pidi, malamnya saya dibawa lari lagi ke salah satu daerah di Aceh. Setelah saya dibawa lari, akhirnya beberapa hari kemudian beberapa teman mulai mengusulkan supaya saya tidak lagi di Aceh. Karena pada waktu itu mulai heboh sekali di Aceh dan beberapa kali juga sampai 2 kali masuk koran. Dan di koran itu juga mereka melakukan flying victim itu, saya seperti otak untuk pendangkalan akidah di Aceh. Dan pada waktu itu fitnah yang luar biasa terjadi kepada saya. Karena hal-hal yang tidak saya lakukan semuanya mereka buat seperti saya lakukan dan pada waktu itu saya hanya bisa berdoa, "Tuhan, saya nggak tahu mau ngapain lagi sekarang ini." Dan secara mental saya juga kena mental. Udah nggak tahu lagi saya mau ngapain Tuhan. Tapi tolong saya Tuhan, kuatkan saya Tuhan dan saya harus menghasilkan buah Tuhan. Bagaimana caranya? Puji Tuhan setelah 5 hari saya bersembunyi di Aceh, akhirnya saya dievakuasi ke daerah Medan. Sesampai saya di Medan, puji Tuhan, saya bisa memulai kehidupan normal saya kembali walaupun tidak normal juga. Karena pada waktu itu saya tidak punya pengalaman kerja dan saya tidak pernah merantau, belum pernah juga merantau. Jadi ketika saya di Medan, di satu sisi ketika saya di Medan, orang Aceh mengusir saya karena masuk Kristen. Tapi di sisi lain beberapa orang Kristen yang ada Aceh berpikir kalau saya masuk Kristen untuk main-main dan saya hanya sekedar jadi mata-matanya orang Islam. Jadi di Aceh saya dibuang, di Medan di lingkungan orang Kristen saya juga dicurigai. Dan puji Tuhan saya hanya berdoa, "Tuhan, eee, apapun yang orang katakan, tunjukkan kalau saya bukan orang seperti itu dan Tuhan tolong bimbing saya supaya saya bisa terus belajar mengenai firman-Mu dan tolong saya supaya saya bisa menghasilkan buah." Dan dari mulai hari itu sampai sekarang puji Tuhan, saya aktif melakukan pelayanan untuk pengabaran Injil, baik di lingkungan saya sendiri, di lapangan maupun di media sosial juga sekarang ini. Saya rutin melakukan penginjilan dan puji Tuhan, itu cara Allah menyelamatkan saya. Meskipun tidak ada orang yang menginjili saya, tapi ada media, ada pun TV yang bisa membuat saya tersadarkan sampai hari ini. Mungkin demikian hal yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Ini pembinaan mental, kerohanian, dan kepribadian. Ini pelayanan yang saya doakan dan yang Tuhan percayakan Yesus percayakan bagi saya dan juga istri saya di salah satu lapas kelas 2B di tempat saya tinggal. Jadi 2016 itu saya bertemu dengan 2016 saya bertemu dengan istri saya dan saya berkata begini, "Kalau kamu mau mengikuti saya, kehidupan saya akan terus, berdampingan dengan pelayanan. Kalau saya sudah tidak pelayanan, berarti saya sudah mati. Dan kalau saya mendatangi tempat kamu, pelayanan apa yang bisa saya lakukan?" Dan ketika awal saya mendatangi tempat istri saya tidak tahu mau pelayanan apa, eee, karena saya juga, belum pernah ke tempat itu, dan saya belum tahu mau ngapain. Akhirnya saya berdoa dan ketika saya berdoa, Tuhan Yesus arahkan saya ke lapas ini. Berawal dari di antara berempat ini, berawal dari satu orang yang pakai baju, kemeja kotak-kotak ini. Saya kunjungin dia, nggak kenal juga, saya cuma berkata, "Ada nggak orang Kristen di sini?" Puji Tuhan yang baju kemeja kotak-kotak ini, yang duduk di nomor 2 ini sebelah baju warna putih, dia berkata, ketika saya sampaikan pertama sekali itu ilustrasi mengenai pokok anggur yang benar. Saya berkata, "Yesus itu tidak pernah meninggalkan kamu, tapi kamu meninggalkan dia. Yesus itu bagaikan pokok dan kamu itu rantingnya. Selama rantingmu ambil nutrisi yang sehat dari batangnya, kamu akan tersehat. Tapi kalau kamu tidak lagi mengambil nutrisi yang sehat dari batangnya, ya kamu akan jadi, ranting yang kering dan kamu akan dibuang." Puji Tuhan ketika saya menyampaikan itu dia berkata, eee, "Bang Putra tolong datangi lagi setiap minggu untuk berikan saya firman." Puji Tuhan, pelayanan di penjara ini berjalan hampir 7 tahun. Ini yang di sebelah saya puji Tuhan itu istri saya, ketika saya pertama sekali bertemu dengan istri saya cuma berkata, "Saya keluar di Aceh, diusir di Aceh,
Jangankan untuk membawa, harta benda, KTP pun saya tidak bisa bawa, karena semuanya ditahan oleh keluarga dan modal saya ketika saya keluar dari Aceh hanya satu HP saja. Bagaimana? Apa kamu bisa memutuskan untuk, ikut dengan saya atau tidak? Puji Tuhan pada waktu itu istri saya berkata, "Bagaimanapun keadaan kamu, sesulit apapun keadaan kamu, saya akan terus, mengikuti kamu." Dan puji Tuhan, kami selalu aktif pelayanan ke mana-mana berdua. Ini kami masih di lapas, jadi sebenarnya, pelayanan pertama saya itu di sini, bukan di ruangan. Ini pelayanan saya pertama, di sini. Jadi ini di ruangan kunjungan semuanya seperti pasar ikan dan saya dengan istri saya pelayanannya di situ. Tidak diberikan satu tempat yang khusus gitu dan saya berdoa ke Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, seburuk apapun tempatnya, setidak nyaman apapun tempatnya, saya akan tetap datang ke sini, entah hujan badai, saya akan tetap datang setiap minggunya, saya akan melayani, Engkau di sini, akan mengabarkan berita baik di sini." Dan tahun pertama saya pelayanan, saya diberikan tempat di sini. Kalau saudara lihat ini tempat kunjungan dan semuanya sangat berantakan karena tidak bisa berfokus untuk berbicara dan di sini saya tetap, berdoa supaya Tuhan berikan saya tempatnya bagus, tapi tidak juga selama setahun lebih berjalan, sampai hampir 2 tahun. Pada satu hari ketika saya dengan istri saya mengunjungi mereka ini dan saya berdoa, "Tuhan, hari ini saya akan melayani Engkau dan saya akan datang ke penjara. Tolong Tuhan supaya ke depannya sediakan kami tempat yang bagus." Rupanya bukan tempatnya bagus yang Tuhan sediakan, melainkan ada satu jiwa dari orang Islam sendiri yang percaya kepada Tuhan Yesus. Rupanya selama hampir 2 tahun ketika saya datang ke sana, dia selalu naik ke atas, itu bukan untuk, memata-matai saya, tetapi dia selalu datang untuk menyimak apa yang saya katakan. Sampai pada akhirnya ketika saya mau pulang di hari itu, dia berkata seperti ini, "Om, tolong jelaskan tadi yang Om ceritakan." Saya jelaskan lagi bagaimana pengampunan dosa di kekristenan dan akhirnya dia nangis dan dia berkata gini, "Saya mau dosa saya diselesaikan dan bagaimana caranya?" Pada waktu itu si cewek ini berkata demikian dan saya berkata gini, "Kalau kamu mau terima Tuhan Yesus, ayo kita doa terima sekarang." Dan akhirnya istri saya menuntun dia untuk doa terima dan puji Tuhan, dia di hari itu saya percaya itu, Roh Kudus bekerja melalui dia dan dia terus berkata, "Saya sudah Kristen dan saya akan ikuti orang Kristen." Dia berkata seperti itu ke semua orang yang dia jumpai di penjara Amin. dan akhirnya karena saya lihat dia seperti itu, udah seperti orang gila, ya udah saya buru-buru pulang gitu. Saya buru-buru pulang dan ya karena di sisi lain kalau kejadiannya di penjara saya juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa Iya, berlari juga. Akhirnya iya, saya putuskan untuk pulang dan puji Tuhan, seminggu berlalu datang lagi ke hari yang sama untuk kembali ke pelayanan, akhirnya saya lihat hari itu si cewek itu sudah nggak naik lagi. Si cewek itu iya. sudah nggak naik lagi dan saya berkata, "Ini orang sakit atau bagaimana?" Minggu kemarin dia sangat semangat, dia berkata dia akan ikuti Tuhan Yesus, mau dibaptis, bahkan sudah doa terima, sekarang kemana dia? Setelah doa selesai, akhirnya saya baru tahu keberadaan cewek itu setelah saya dipanggil oleh Kalapas. Saya dipanggil oleh Kalapas ke lantai 2. Di lantai 2 itu Kalapas bercerita ke saya bahwasanya pelayanan yang saya lakukan itu mengganggu ketertiban umum. Saya bertanya, "Kalau itu mengganggu ketertiban umum, bagaimana solusinya?" Karena saya tidak mengerti hukum dan tidak mengerti bagaimana persyaratan untuk masuk ke lapas, karena modal saya masuk ke lapas pertama sekali itu hanya niat niat aja, niat doang udah, nggak ada lagi, modal pengetahuan lain-lain selain bawa Alkitab setiap minggunya. Akhirnya saya coba telepon-telepon beberapa orang dan saya tanya beberapa orang dan mereka berkata begini, di Kemenkumham itu mereka mengizinkan dari setiap pembimbing kerohanian untuk datang dan memberikan bimbingan kerohanian kepada setiap umat beragama di penjara. Jadi kamu boleh gunakan alasan itu. Puji Tuhan minggu depannya saya gunakan alasan itu dan akhirnya Bapak Kalapas itu tidak bisa lagi berbicara apa-apa dan puji Tuhan berkat dari cewek itu rupanya nggak hadir itu dia kena persekusi di bawah sana di lapas. Dia diludahin, dia dipukulin, dia mengalami penindasan yang luar biasa si cewek itu. Wah, Karena alasan itu akhirnya saya tidak lagi diizinkan untuk sembarangan memberitakan Injil di lapas, selain kepada orang ini berempat. Sebenarnya ada beberapa orang, tapi beberapa orang itu mereka nggak mau difoto, ya udah saya bilang, "Nggak apa-apa, ini hanya dokumentasi saya, kenang-kenangan saya kalau saya pergi dari tempat ini." Dan puji Tuhan, beberapa tahun setelah saya katakan itu, hari ini saya benar-benar pergi dari tempat itu. Dan cewek itu kena persekusi, Tuhan jawab doa saya, Tuhan sediakan tempat, mungkin Bapak bisa tampilkan foto yang ruangannya yang bagus itu. Ini
Puji Tuhan, waktu itu saya bekerja memelihara beberapa ekor ayam dan saya juga berkebun untuk memenuhi kebutuhan pelayanan saya. Karena Baik. selama ini saya pelayanannya pelayanan mandiri, pelayanan saya pelayanan sendiri. Jadi yang mendukung pelayanan saya, Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan juga istri saya, dan juga, dari beberapa hal yang saya kerjakan di tempat saya tinggal. Jadi setiap kali saya ada berkat, saya selalu berkata gini, kalau saya ada berkat, teman-teman yang di lapas sana juga harus, merasakan berkat yang saya rasakan. Jadi walaupun cuma ada, Amin. odol, sabun, sama sikat gigi, sama beberapa, pakaian biasa yang murah-murah, atau ada beberapa orang biasanya yang nyumbang baju, saya bawa itu ke penjara dan saya bagi-bagi itu untuk mereka. Yang menerima juga, tidak hanya untuk orang Kristen, tapi untuk Iya. semua orang yang ini ruangan yang yang saya pakai akhir-akhir ini setelah tahun ketiga. Tahun Oke. ketiga saya diberi, setelah kejadian itu, di 2 tahun itu saya punya kejadian ketika si cewek ini terima Tuhan Yesus, dia memproklamirkan, imannya, akhirnya dia dipersekusi dan dia merasa, ditindas juga di bawah sana, akhirnya saya dibatasi, ruang lingkup saya supaya saya tidak lagi bisa memberitakan Injil dengan luas. Akhirnya saya diberi satu ruangan yang, sangat bagus. Ini di Jambi. Karena seperti di awal saya katakan, Tuhan harus saya mau berbuah. Jadi kemanapun saya pergi, saya harus bisa memberitakan Injil dan persoalan orang percaya atau tidak, setidaknya tugas saya sudah selesai. Saya sudah Amin. mengabarkan. Ini masih di ruangan lama, tapi setelah kejadian itu, ruangan ini diperbaiki, semua diperbaiki, dicat ulang dan diberikan, pendingin ruangan juga. Jadi akhirnya ruangan yang, agak, kumuh ini akhirnya jadi bagus. Lagi ya. Ini juga, akhirnya Oke. dari saya sering, share pelayanan saya, puji Tuhan akhirnya ada beberapa gereja yang tergerak hatinya, ikut juga menyumbang kelebihan mereka untuk menolong kehidupan, orang-orang yang di lapas, terutama semenjak corona. Karena semenjak corona itu tidak terima kunjungan dan tidak terima titipan makanan. Akhirnya saya juga semakin sedih gitu, mereka ini di lapas memang diberi makan tetapi tidak, terlalu mumpuni. Dan puji Tuhan cewek yang terima ini, dia juga, orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Sering Iya. ikut, sharing-sharing Alkitab juga dengan kami di lapas. Haleluya, 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 puji Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan memakai Pak Deddy Saputra sampai akhirnya beliau menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang penginjil, dan melayani di lapas-lapas. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, apa hal yang dapat kita petik dari peristiwa ini? Yaitu bahwa Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa, dengan sangat dahsyat, dengan sangat tidak terduga, hanya karena sebuah film yang ditonton tidak secara utuh, dan Pak Deddy mendengarkan kalimat Tuhan Yesus sudah selesai. Lalu terjadilah pergumulan hebat dalam imannya, dan beliau akhirnya bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tetapi Bapak Ibu, harga yang dibayar oleh Pak Deddy sangat mahal. Beliau mengalami aniaya, dan apa kata Alkitab tentang persekusi atau aniaya tersebut? Mari kita dengarkan dari kitab Matius pasal 5 ayat 10 sampai dengan 12. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Haleluya. Ini adalah sebuah penghiburan, sebuah penegasan dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa kalau kita dianiaya oleh karena iman kita, maka kita harus mengucap syukur, kita harus bersyukur, kita harus bersukacita, karena sebelum kita ada banyak nabi-nabi yang juga dianiaya karena kebenaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tetap berjalan dalam Tuhan dengan iman yang teguh, dan teruslah melayani Tuhan, teruslah berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Jangan pernah kendor, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyaksikan ketuhanan Yesus Kristus, jangan pernah menyaksikan kebaikan Tuhan, jangan pernah menyaksikan pertolongan Tuhan. Tuhan pasti menolong umatnya ketika kita dalam
kesusahan, ketika kita sedang dipersekusi atau dianiaya. Teruslah berdoa, teruslah percaya, dan jangan pernah berhenti bersaksi. Tuhan berserta kita dan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.